warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. pada kesempatan ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Nispusari. Saya mengajar di SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Di sini saya berperan sebagai pengamat dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Muslimah. Saya mengajar di SDN Pemurus Dalam 2 Banjarmasin dan saya berperan sebagai coach. Dan rekan saya. perkenalkan, nama saya Abdian Nurrahman. Saya mengajar di SD Negeri Antasan Besar 1 Banjarmasin. Di sini saya berperan sebagai coach. Baiklah, langsung saja. Kegiatan ini kita mulai dengan prasupervisi. Selamat menyaksikan. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat menara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Assalamualaikum Bu Hanifah. Waalaikumsalam, Bu Eka. Apa kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah Bu Eka. Nah, sebelum kita mulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti ya. Nanti sebelum itu ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi rubrik penilaian saya nanti. Saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, Ibu juga sudah memiliki kompetensi intinya tentang coaching yang meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentu saja dengan teknik rasa. Dan tentunya lagi dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, kira-kira itu saja yang akan jadi acuan untuk saya nanti mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Bisa dipahami ya? Ya Bu Eka, siap. Oke. Nah, sebelum memulai coaching, nih ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa boleh Bu? Ya, tentu saja boleh dong. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ada proses coaching nanti rencananya ya. Ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Kira-kira begitu Bu Eka. Oke. Nah, dari 2 kompetensi itu tadi, bagian mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Nanti yang lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif. Tujuannya agar saya bisa menggali potensi, agar coach mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahannya. Iya, betul. Ini merupakan salah satu kunci untuk menggali. Pertanyaan terakhir nih yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Kira-kira apa nih Bu? Indikator ketercapaian yang ingin dituju ya Bu ya. Yang pertama, dalam coaching saya ingin menerapkan alur Tirta secara runtut dan saya akan menggali ide-ide agar coach menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu kiranya Bu. Baiklah, semoga dari apa yang Ibu sampaikan,
dapat diterapkan dalam proses coachingnya nanti ya Bu ya. Kira-kira nih hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silahkan Ibu mulai percakapan dengan coach dan semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Baik Bu, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, silahkan dimulai proses coachingnya nanti ya. Assalamualaikum Pak Abdi. Waalaikumsalam, apa kabarnya nih Bu Hanifah? Sebelumnya mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya Ibu ya Bu. Tidak apa-apa. Kebetulan juga saya lagi santai. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya mau bertukar pendapat atau mau curhat, apa boleh Bu? Wah, tentu saja boleh Pak. Silahkan Pak. Dengan senang hati saya akan menyimaknya. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Jadi tujuan saya melakukan coaching dengan Ibu adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oke, semoga saya bisa membantu ya Pak ya. Nah, saya ingin tahu nih, masalahnya apa yang membuat Bapak gundah gulana? Bisa Bapak ceritakan? Begini Bu, saya ada masalah nih tentang beberapa siswa saya di kelas. Nilai matematikanya itu di bawah KKM. Ini cukup meresahkan saya Bu, karena kan sebentar lagi mereka itu akan menghadapi ujian sekolah. Oh, seperti itu Pak. Jadi permasalahannya ini nanti tentang beberapa anak yang nilai matematikanya di bawah KKM. Menurut Bapak kira-kira apa penyebabnya Pak? Kalau dari hasil observasi dan wawancara saya dengan anak-anak tersebut, sebagian besar bilang matematika itu sulit Bu. Nah, selain itu kira-kira apa lagi penyebabnya Pak? Ya mungkin karena cara mengajar saya yang monoton atau membosankan atau kurang menarik bagi mereka Bu. Baik. Dari faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka pada bidang matematika? Iya Bu, yang pertama-tama yang akan saya lakukan adalah merubah cara berpikir mereka bahwa matematika itu sulit menjadi matematika itu yang menyenangkan. Kemudian matematika itu menantang, membuat penasaran, misalnya dengan melakukan permainan matematika. Wah, bagus itu Pak. Diawali dengan merubah cara berpikir siswa. Jadi selain itu apa lagi nih yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan matematika murid Bapak? Selain itu, saya akan menggunakan atau menerapkan berbagai model pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas itu lebih bervariasi. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tepat sekali. Tentunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan berbagai model yang tentunya disesuaikan dengan materi, hal ini dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, kira-kira nih Pak, masih ada lagi nggak yang bisa Bapak Abdi lakukan? Iya Bu, masih ada. Saya juga akan menggunakan berbagai media pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Misalnya dengan menampilkan video pembelajaran, kemudian penggunaan platform digital seperti Quizzes, kemudian membuat alat peraga sederhana yang saya sesuaikan dengan materi pembelajaran di kelas, kemudian mengaitkan pembelajaran matematika dengan pada kegiatan sehari-hari mereka. Diharapkan siswa dapat tertarik, kemudian aktif dalam pembelajaran matematika. Wah, solusi yang Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa. Namun hal itu tentunya memerlukan komitmen agar semua rencana aksi itu dapat berjalan dengan baik. Dan dukungan seperti apa nih yang Bapak harapkan ke depannya? Baik, ya Bu, rencananya minggu depan saya akan mulai melaksanakannya. Namun yang pastinya semuanya itu kan perlu proses. Nah, agar program saya dapat berjalan dengan baik, maka saya harus berkomitmen dan konsisten dalam melakukannya. Saya akan terus belajar dan berinovasi dalam menerapkan berbagai metode atau model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi. Kemudian kalau dukungan, pastinya saya mengharapkan dukungan dari orang tua, kemudian kolaborasi antar orang tua, siswa dan guru sangat penting untuk keberhasilan tujuan saya.
orang tua akan mengawasi siswa di rumah untuk mengulang pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas. Kemudian guru akan berusaha di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa konsisten dalam melakukannya dengan kesadaran dari dirinya tanpa adanya paksaan. Sangat luar biasa sekali loh Pak idenya ini. Dan dari percakapan kita tadi secara sadar, Bapak sudah menceritakan keresahan Bapak. Penyebabnya pun Bapak juga sudah tahu. Bahkan Bapak juga punya solusi yang untuk diterapkan di kelas. Bahkan minggu depan katanya tadi kan Bapak rencananya sudah siap untuk menerapkannya. Nah kayaknya nih masalah Bapak sudah terpecahkan. Oh begitu ya Bu. Ternyata setelah saya ngobrol sama Ibu, saya jadi plong, kemudian bahkan menemukan solusinya sendiri nih Bu. Alhamdulillah akhirnya Bapak sudah tidak gundah gulana lagi ya Pak ya. Senang saya melihat semangat Bapaknya. Nanti kalau sudah diterapkan, bisalah nanti saya dikasih infonya ya Pak. Pastinya Bu, nanti saya akan kabari Ibu. Terima kasih banyak sudah mau menjadi pendengar yang baik untuk saya Bu. Sama-sama Pak Abdi. Saya juga berterima kasih nih dengan Bapak curhat ke saya jadi mendapatkan banyak ilmu. Bagaimana Pak? Apakah ada lagi yang akan kita bahas atau sudah cukup sampai di sini? Untuk saat ini kayaknya sudah cukup Bu. Nanti bisa kita lanjutkan lagi. Oke, semoga sukses dengan rencana dan program Bapak dan berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hanifah. Waalaikumsalam Bu Eka. Oke, tadi saya sudah mengamati kegiatan supervisi yang Ibu lakukan bersama Pak Abdi terkait proses coachingnya. Jadi ada beberapa catatan nih. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian? Ya, terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Jadi dalam proses coaching tadi, alhamdulillah saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian potensi yang saya kembangkan tadi, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi yang Ibu Hanifah sampaikan tadi itu juga sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu sudah menerapkan prinsip yaitu kemitraan, terbukti dengan ketika Ibu ngobrol bersama Pak Abdi, terlihat santai, akrab, setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali sebagai coach untuk mengeluarkan ide-ide yang terkait dengan solusi masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti nih sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada percakapan kita sebelumnya, yaitu ada dua ya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari pengamatan dan catatan saya, semuanya sudah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting nih dari proses tadi, saya juga mencatat Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta yang dimulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dan catatan saya, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, luar biasa. Terima kasih Bu Eka. Iya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Berdasarkan hasil coaching tadi, nih Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Seharusnya saya ada menggunakan teknik stop tadi itu ya Bu ya, agar lebih rileks dalam percakapan. Oke, kehadiran penuh ya Bu ya. Kehadiran penuh ini merupakan harapan Ibu untuk bisa dikembangkan ya. Saya doakan nih semoga bisa segera
ibu kembangkan, dan untuk hal-hal yang lainnya tinggal ibu pertajam saja lagi. Semoga bisa memberikan dampak yang baik untuk ibu ke depannya. Amin. Baiklah, kita akhiri percakapan kita kali ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.